Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di video lanjutan pertemuan dengan topik biaya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai ke faktor-faktor dalam ekonomi teknik. Nah, kali ini kita masuk ke studi kelayakan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, eh, kajian ekonomi teknik, tadi sudah ada tahapan-tahapan yang saya sampaikan, langkah-langkah awal yang perlu dilakukan. Nah, ketika sudah kita analisa faktor-faktor di ekonomi teknik secara hukum ataupun resiko tekniknya, dan juga tadi sudah ada terkait yang faktor secara teknis, terminologi teknisnya, ada terminologi ekonominya dikaji sedemikian rupa. Nah, selanjutnya kita buat kajian, teman-teman. Nah, kajian studi kelayakannya seperti apa. Nah, ini sudah kita lihat secara bersama. Ada tahapan-tahapan studi kelayakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah engineering idea, produk atau prosesnya. Jadi, bagaimana ide-ide teknisnya ini layak atau tidak. Jadi, kita bisa kaji secara umum tentang kelayakannya dimulai dari kondisi pekerjaannya ini. Nah, pekerjaan yang ditawarkan ke kita itu secara teknis, engineering idea tadi, atau produk atau prosesnya, ini kira-kira layak atau tidak. Nah, ini yang perlu kita lihat pertama kali. Ketika tahapan pertama dirasa layak, maka kita masuk ke tahapan kedua, yaitu technical proposalnya. Technical proposal ini terkait dengan jabaran ataupun paparan tentang secara detail pekerjaannya seperti apa. Nah, kita harus lihat dulu nih teman-teman, seperti apa pekerjaan yang ditawarkan kepada kita. Nah, jadi ada tahapan-tahapan kegiatan. Kalau di awal tadi kan hanya melihat ada produk atau prosesnya seperti apa. Nah, kalau sudah teknikal proposal itu detail, ada pekerjaan berapa lama. Nah, terus juga berapa waktu pengerjaannya. Nah, setelah dirasa layak secara teknik, nah proposalnya ini umpamanya pengerjaannya sekian bulan, tahapan kegiatannya kalau kita biasa di pekerjaan itu mungkin ada tahap perencanaan terlebih dahulu, terus ada nanti sebelum itu ada nanti ke lapangan survei, dari survei itu dibuat perencanaan dan lain sebagainya. Jadi tahapannya jelas lah, bisa dibilang seperti itu. Secara proposal dan tahapan layak. Nah, selanjutnya kita masuk ke technical feasibility. Nah, kelayakan secara teknis. Secara teknis ini kita melihat lokasi kegiatan biasanya. Perencanaan ini secara teknis layak atau tidak ya. Nah, kalau itu layak, maka kita bisa lakukan. Nah, ini ada pertanyaan di sini, feasible, layak atau tidak. Nah, ketika itu layak, maka kita bisa melakukannya. Nah, ketika tidak layak, maka kita juga bisa mengajukan revisi. Dikaji lagi dari awal. Nah, ini ada tanda panah ketika ada tulisan no-nya, ini naik ke atas menjadi revisi. Nah, revisi dimulai lagi dari awal. Kita akan melihat secara garis umum prosesnya, proposalnya, tahapannya lagi, terus kelayakannya lagi. Nah, kalau sudah layak, kita baru masuk ke tahap berikutnya. Secara teknis layak dulu. Nah, ketika secara teknis sudah layak, maka apa yang bisa kita lakukan? Barulah kajian secara ekonomi yang kita lakukan. Kalau secara ekonomi layak, maka perlu kajian berikutnya. Nah, yaitu kajian tentang kelayakan ekonomi. Nah, di mana kelayakan ekonomi ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor-faktornya dilihat dulu. Nah, layak atau tidak secara ekonominya. Ketika secara ekonomi layak, maka bisa diimplementasikan. Tapi kalau belum, nah kita lihat
apakah perlu revisi atau kita stop sampai di sini teman-teman kajiannya. Kenapa? Karena kalau memang kita tidak sanggup, kita merasa tidak sanggup dalam pengerjaan, ini terkait visibility-nya, kalau memang tidak layak, ya sudah, kita bisa kok mengajukan untuk tidak mengerjakan kegiatan ini. Tapi kalau memang bisa direvisi, yang direvisi yang bagian mana? Bagian tekniknya atau bagian secara kajian ekonomi teknisnya. Jadi kita ketika sudah sampai ke tahapan ekonomi teknik, apakah bisa kembali lagi ke bagian teknisnya? Kalau kita sudah bahas ekonominya, apa bisa kembali lagi ke bagian teknisnya? Bisa. Kita bisa melihat revisi lagi. Nah, mana yang perlu direvisi? Kajian secara teknik atau kajian secara ekonomi. Untuk melihat apa? Supaya kegiatan ini bisa diimplementasikan. Nah, ketika sudah layak, kita bisa mengajukan untuk diimplementasikan. Nah, biasanya kalau sudah diimplementasikan, terakhir yaitu evaluasi dan rekomendasinya seperti apa. Kalau masih ada rekomendasi, ada revisi, kita bisa kembali ke bagian atas. Nah, karena biasanya secara kadang ketika ada kondisi-kondisi di lapangan itu perlu ada dalam bentuk rekomendasi perubahan ketika kita melaksanakan suatu proyek. Nah, ini kira-kira tahapan studi kelayakan yang bisa kita lakukan ketika kita mendapat suatu pekerjaan atau tawaran pekerjaan. Layak atau tidak kita lakukan. Jadi, kalau seandainya nanti kalian sudah bekerja di bidang apapun ya, entah itu sebagai ASN, sebagai konsultan ataupun swasta dan lain sebagainya, wira swasta dan sebagainya, perlu diingat dalam mengambil suatu keputusan ataupun pekerjaan apapun perlu dilakukan studi kelayakan. Entah itu studi kelayakan yang skalanya besar ataupun skalanya kecil. Tapi lihatlah seperti apa secara teknis bisa dilaksanakan atau tidak, dan secara ekonomi juga layak untuk dikerjakan. Karena kita bicara juga apa? Aspek finansial, aspek pembiayaan. Tadi kita udah bahas masalah investasinya berapa, terus nanti pemasukan berapa. Jangan sampai secara teknis layak, tapi secara ekonomi tidak layak. Nah, sehingga perlu dikaji keduanya. Layak secara teknik dan layak untuk dikerjakan secara ekonominya. Nah, itu kira-kira untuk studi kelayakan. Setelah ini kita masuk ke pembahasan berikutnya.